Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang kita ini ada di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan kesilapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami bukan ahlinya. Mohon maaf kepada saudaraku semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan tentang tanda-tanda saat kematian pada diri insan atau kematian pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda saat kematian. Mungkin semua orang pasti akan mati, anak kecil, dewasa, tua, remaja, dan lain sebagainya. Semua orang akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Sungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tanda-tanda saat kematian menjemput diri kita. Yang pertama, menjelang 100 hari pertama. Seluruh badan kita rasa bergegar, kemudian yang kedua, menjelang 60 hari terakhir, pusat rasa bergerak-gerak. Kemudian ketiga, menjelang 40 hari terakhir, daun dengan nama orang yang akan mati diaras akan jatuh, dan malaikat maut pun datang kepada orang dengan nama tersebut lalu mendampinginya sehingga kematiannya. Kadang-kadang orang yang akan mati itu akan merasa atau nampak kehadiran malaikat maut. Dan akan sering kelihatan seperti sedang rungsing. Keempat, menjelang 7 hari sebelum kematian. Mengidam makanan. Yang kelima, menjelang 5 hari anak lidah bergerak-gerak. Keenam, menjelang 3 hari sebelum kematian, bagian tengah dahi kita bergerak-gerak.
Kemudian ketujuh, menjelang 2 hari sebelum kematian. Seluruh dahi kita rasa bergerak-gerak. Kedelapan, menjelang 1 hari, terasa bagian ubun bergerak-gerak di antara waktu subuh dan waktu asar. Kesembilan, menjelang saat akhir hayat, terasa sejuk dari bagian pusat hingga ke tulang sulbi di bagian belakang badan. Seelok-eloknya bila sudah merasa tanda yang akhir sekali, mengucaplah dalam keadaan qiyam dan jangan sekali bercakap-cakap, dan tongkatkan lidah ke langit-langit dan kunci diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala malaikat mencabut nyawa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah sampai ajal seorang itu, maka akan masuk satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut. Dan kemudiannya mereka keluar. Dan datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik roh dari perut sampai ke dada. Dan kemudian mereka keluar. Dan akhir sekali kedatangan lagi satu kumpulan makhluk, kumpulan malaikat, masuk dan menarik roh dari badannya hingga sampai ke kerongkongan. Dan itulah yang dikatakan saat najar orang itu. Sambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, kalau orang yang najak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang najak itu dapat melihat kedudukannya di Al-Jannah. Apabila orang yang beriman itu melihat Al-Jannah, maka dirinya akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah karena sangat kerinduannya kepada Al-Jannah dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibril alaihissalam. Tetapi kalau orang yang najak itu orang yang munafik, maka Jibril alaihissalam akan menebarkan sayap di sebelah kirinya. Maka orang itu tak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini adalah karena terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggal dirinya. Dari sebuah hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya,
maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang yang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir kepada Allah. Maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini. Melalui jalan ini karena orang ini senantiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maksudnya, wahai malaikat maut, kamu cabutlah rohnya dari arah lain. Seketika malaikat maut mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat maut pun mencoba mencabut roh orang mukmin tadi dari arah tangannya. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. Keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluarlah penulisan ilmu. Maka berkata tangan insan tadi, wahai malaikat, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. Maka berkata tangan tadi, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin ini dari arah ini. Tangan ini telah mengeluarkan sedekah. Tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim. Dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, malaikat maut pun gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangannya. Maka malaikat maut mencoba pula dari arah kaki orang mukmin yang meninggal tadi. Dan malangnya malaikat maut juga gagal melakukan, sebab kakinya berkata, wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu dari arah ini. Karena kaki ini senantiasa berjalan berulang kali menghadiri majelis-majelis ilmu. Apabila gagal malaikat maut mencabut roh orang mukmin dari arah kaki ini, maka malaikat maut mencoba lagi dari arah telinga. Lalu malaikat maut menghampiri telinga, maka telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat dari arah ini karena telinga ini senantiasa selalu mendengarkan bacaan Al-Quran dan zikrullah. Akhirnya
akhir sekali malaikat maut ini mencoba mencabut nyawa orang mukmin ini dari arah mata. Tetapi baru saja hendak menghampiri mata, maka berkata mata ini, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena mata ini senantiasa menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah gagal, malaikat maut pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maksudnya, "Wahai malaikatku, tulis asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang meninggal itu seketika saja mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun menghampiri roh orang itu tadi dan menunjukkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melihat asma Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si roh tadi, maka keluarlah roh tadi, roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ditanya tentang kemana perginya roh setelah ia keluar dari jasad. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, roh itu menuju ke 7 tempat. Yang pertama, rohnya para nabi dan utusan menuju ke Janatu Adin, ke Janatu Adnin. Kemudian yang kedua, roh para ulama menuju ke Janatu Firdaus. Kemudian yang ketiga, roh mereka yang berbahagia menuju ke Janatu Illiyin. Yang keempat, roh para syuhada berterbangan seperti burung di jannah mengikuti kehendak mereka. Kelima, roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara, tidak di bumi, dan juga tidak di langit sampai pada hari kiamat. Keenam, roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung daripada minyak misik. Yang ketujuh, roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijin. Mereka disiksa beserta jasadnya hingga sampai hari kiamat. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 kelompok manusia akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar daripada kuburnya. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan sholat malam dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang berpuasa di hari Arafah. Sekiranya cukup sampai di sini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.